Baik, kemudian kaifa waqad wa'ada la yudhi'u ajra 'abidin abada. Jadi bagaimana dia tidak menepati janjinya padahal dia sudah terlanjur berjanji. La yudhi'u ajra 'abidin, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari seorang hamba yang telah menyembahnya. Wa idza syahidta qabaiha fi'alika wa mudammi hisadika fatahalaka babal huzni li khawfil iqab. Jika kamu saksikan tadi yang ditanyakan, kita banyak dosa, banyak kesalahan, maka fatahalaka babal huzni, itu artinya Allah telah membuka pintu kesedihan, li khawfil iqab, dan karena takut kepada siksaan, au adamil haya, atau tidak adanya rasa malu, au fautis sawab, atau hilangnya pahala. Jadi di saat kita melakukan perbuatan salah dan kemudian kita sadar, syahidta itu artinya kita saksikan kesalahan-kesalahan kita yang banyak itu, dan itu yakinlah bahwa rasakan bahwa Allah sedang ingin membukakan pintu kesedihan pada kita. Kenapa kita harus sedih? Karena kita takut akan disiksa, atau kita khawatir dengan hilangnya rasa malu dalam diri kita kepada Allah. Karena kalau hamba yang malu kepada Allah Ta'ala itu lebih tinggi dari sekedar takut kepada yang namanya siksa, atau khawatir pahalanya menjadi hilang. Wa idza aradta fatha babim minhuma wa huwa a'la. Jika ingin lebih-lebihi roja dan khauf, maka fashhad wasafaka ma'as wasfil maula, maka saksikanlah dia telah mensifatimu dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau tadi sifat roja dan sifat khauf itu adalah sifat seorang hamba, jadi penghambaan. Makanya kalau Imam Ali As-Sajjad tadi mengatakan ubaiduka bifanaika, miskinuka bifanaika, fakiruka bifanaika, kata beliau. Jadi itu sifat hamba, artinya ketika kita ngerasa hina, ngerasa hamba yang tidak memiliki apapun di hadapan Allah Ta'ala, kalau kita ingin lebih tinggi dari hanya sekadar merasa khauf dan roja, maka saksikan sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepadamu. Makanya dalam kitab Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Ilmul Auliya, sebenarnya setiap manusia itu Allah berikan di dalam kolbunya yaitu ma'rifatullah, pengetahuan tentang dia. Jadi semua hati hamba manusia itu dapat pancaran dari ruhnya untuk memahami tentang Allah Ta'ala. Hanya secara jasmania ini tidak bisa kita pahami kalau tidak terkoneksi dengan akal. Jadi kolbu ini, hati yang sudah ada ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Ta'ala ini, ada yang memutuskan antara hubungan hati dengan akal. Apa yang memutuskan itu? Yang di tengah itu tadi, yaitu nafsu dan dosa. Jadi karena adanya nafsu dan dosa-dosa ini, dan yang paling besar itu adalah nafsu yang menjadi penghalang hati untuk memahamkan akal tentang ma'rifatullah. Makanya mengapa ketika orang-orang yang telah benar-benar memperoleh hidayah dari Allah Ta'ala mendengarkan kajian ruhani itu asik. Karena apa? Karena ini yang menjadi konsumsi kolbunya, yang memang asli sebagai konsumsi kolbunya,
tapi ini tetap harus diaktualisasi, artinya dimunculkan ke permukaan menjadi sebuah pengetahuan yang ditangkap oleh akal dan kemudian nyambung ke dalam hati. Jadi tetap butuh yang namanya kitab tasawuf, kita butuh yang namanya kitab-kitab akhlak, karena melalui kitab-kitab inilah kita paham dulu secara akal, dan nanti ketika nafsu itu bisa terkendalikan, pemahaman akal ini akan terkoneksi dengan ma'rifatullah yang memang potensi kita di dalam kolbu. Nah, kalau ini sudah terkoneksi, maka berarti basiroh kita, mata batin kita sudah mulai bersih. Jadi sebagaimana kita menginginkan bisa melihat matahari di saat musim hujan, maka awan itu harus bersih dulu. Jangan sampai ada awan, jangan sampai ada mendung yang menutupi matahari kalau kita ingin menyaksikan matahari. Dan mendung itulah yang diibaratkan dengan hawa nafsu kita bersama. Sehingga kalau katanya Syekhul Akbar, beliau digelari Syekhul Akbar oleh para pengikutnya, bahkan ulama setelahnya, Ibnu Arabi itu digelari sebagai Sultanul Arifin, pimpinannya orang-orang arif billah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanil Aulia, pimpinannya para wali. Sedangkan kalau Ibnu Arabi itu adalah pimpinannya para al-arif billah, orang-orang yang telah mengerti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi bagaimana kata beliau, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Ta'ala. Akhlak Allah Ta'ala apa? Dia jelaskan sifat-sifatnya di dalam Asmaul Husna. Dia jelaskan sifat-sifatnya di dalam 20 sifat, kecuali sifat apa? Sifat-sifat salbiyah. Begitu. Bahkan pun kita bisa mengamalkan sifat salbiyah. Aku berdiri sendiri, aku tidak butuh makhluk, yang aku butuhkan adalah Allah umpamanya. Jadi ketika memahami qiyamuhu binafsihi, bagaimana memahami qiyamuhu binafsihi? Allah itu berdiri sendiri. Prakteknya kita bahwa saya berdiri sendiri, yang saya butuhkan hanya Allah satu, seperti itu. Bagaimana ketika kita memahami Allah itu mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya, aku juga berbeda dengan makhlukku. Kalau makhluk Allah itu memiliki keraguan, aku tidak, misalkan. Artinya kita menjadi being different, tampil beda, untuk senantiasa menunjukkan bahwa saya bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu ngasih nama di dalam Asmaul Husna itu, kalau diurut, wallahu alladzi la ilaha illahul asmaul husna. Kemudian yang pertama adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Jadi Rahman dan Rahim itu sifat kunci dari seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala, lahirnya dari ini, dari sifat Rahman dan sifat Rahim ini. Kalau pada manusia, Allah kasih itu Rahman dan Rahim. Seorang ayah yang menyayangi anaknya, seorang ibu yang menyayangi anaknya, karena ada sifat itu tadi. Ada sifat Rahman Rahim yang Allah Ta'ala berikan kepada dada setiap manusia. Pada jiwa setiap manusia Allah berikan yang namanya sifat Rahman dan Rahim. Di mana tempatnya dalam diri kita? Tempatnya Rahman dan Rahim itu dalam diri kita itu ada di hati, Al-Malik. Jadi pada diri manusia yang menjadi raja itu adalah kolbunya. Makanya Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati itu adalah raja dalam tubuh manusia, dan yang menjadi perdana menterinya itu adalah akalnya untuk memahamkan hati itu sendiri. Tetapi ingat, yang menjadi raja itu adalah hatinya. Raja dalam Asmaul Husna itu disebut sebagai Al-Malik.
Jadi Al-Malik itu adalah raja, kalau dalam tubuh manusia itu adalah hatinya. Bagaimana Al-Malik ini akan memiliki sifat Rahman, memiliki sifat Rahim, maka Al-Malik ini harus kudus. Apa kudus? Artinya suci. Jadi suci dalam pikiran, pikirannya harus bersih, tidak ada buruk sangka kepada orang lain, tidak terima dengan perbuatan orang lain, tidak ada dalam pikiran kita iri, dengki kepada orang lain, sombong dan sebagainya. Itu harus bersih dari itu. Kalau kolbunya Al-Malik dalam dirinya ingin ditempati sifat Rahman dan Rahim. Kemudian setelah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Apa As-Salam itu? Kalau kita ingin memiliki yang namanya Rahman dan Rahim, maka hati kita harus As-Salam, yang senantiasa memberikan kedamaian kepada sesama manusia. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi memberikan kedamaian kepada makhluk Allah, baik itu kepada binatang, kepada tumbuhan. Itu namanya As-Salam. Jadi untuk menjadi kolbu yang Rahman Rahim harus jadi kudus, harus jadi As-Salam. Kemudian apa? Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min? Yang memberikan rasa aman kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang di sekitarnya, bahkan memberikan rasa aman kepada alam semesta. Kalau kita punya sifat Al-Mu'min, maka kita akan memiliki Rahman dan Rahim yang sempurna. Contohnya apa? Kita nggak akan melakukan illegal logging, pembabatan hutan secara serampangan, karena kita memberikan rasa aman kepada satwa yang ada di sekitar kita, kepada binatang-binatang liar yang habitatnya itu adalah hutan. Kita tidak akan melakukan penebangan hutan sembarangan. Kita tidak akan melakukan penambangan juga sembarangan yang merusak ekosistem. Kalau kita punya yang namanya rasa aman, mampu memberikan rasa aman kepada siapapun, kepada orang lain. Kemudian Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Apa Al-Muhaimin? Yang maha memasangkan segala sesuatu. Ingat bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam strata keseimbangan. Jadi tidak ada yang tidak seimbang di alam semesta ini, semuanya seimbang. Antara panas dan dingin di alam semesta ini seimbang, tidak ada yang lebih kadarnya, sesuai dengan konstruksi atau bentukan Allah Ta'ala dari awal sampai hari ini. Maka ketika panas itu berlebih, keseimbangan itu akan rusak, maka berpasangan pun juga akan rusak. Sehingga kita di era milenium ketiga ini muncul yang namanya istilah global warming, pemanasan global, sehingga akan mencairkan kutub selatan. Dan ini berarti rusaknya keseimbangan. Berarti ketika keseimbangan alam itu rusak, kita sudah tidak berperilaku sebagai Al-Muhaimin kepada diri kita sendiri dan juga kepada alam semesta.